Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Millennial Insight Media. Pada kesempatan kali ini saya sedikit mengulas tentang sejarah konflik Palestina dan Israel. Nah, tentunya ini adalah konflik terpanjang yang pernah ada di muka bumi, begitu. Di sini kita semua mengutuk atas kekejaman Israel terhadap Palestina. Ini merupakan suatu kejahatan perang yang sangat luar biasa dan juga kejahatan kemanusiaan. Tentunya apa yang dilakukan Israel itu adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dibenarkan dalam perspektif apapun. Kita akan mengulas sedikit ya tentang kota Yerusalem, di mana kota ini menjadi kota yang diperebutkan antara Palestina dan Israel. Yerusalem itu adalah sebuah kota yang dianggap suci oleh tiga agama samawi, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Ya, tentunya Yerusalem mempunyai sejarah tersendiri dari masing-masing tiga agama samawi tersebut. Dalam perspektif Islam, Yerusalem juga merupakan kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah, karena di situ terdapat berbagai peristiwa seperti peristiwa Isra Mi'raj ya. Lalu di situ juga ada situs-situs suci bagi umat Islam seperti Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem, begitu. Dan tentunya Islam punya sejarah panjang terkait dengan kota Yerusalem itu. Nah, sebetulnya Islam pertama kali menaklukkan Yerusalem itu kan pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu, di mana Umar bin Khattab melakukan perluasan wilayah terutama di kota Yerusalem. Di Yerusalem itu sendiri sudah terdapat orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Kebijakan Umar bin Khattab terhadap umat yang berbeda, yaitu umat selain Islam, khususnya umat Kristen ya, kebijakan yang sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi. Kita tahu ada piagam Aliyah pada waktu itu. Dalam perspektif Kristen, Yerusalem juga dianggap sebagai kota suci karena di situ terdapat situs suci bagi umat Kristen yang disebut sebagai Gereja Makam Kudus. Di tempat itu diyakini bahwa Yesus itu disalibkan pada waktu itu. Tempat itu diyakini juga sebagai tempat tengkorak atau Golgota dalam perspektif umat Kristen. Kisah penyaliban Yesus sendiri diberitakan di dalam 4 Injil Perjanjian Baru. Sementara Yesus sendiri dilahirkan di kota Bethlehem, sebelah kota yang ada di dekat Yerusalem pada waktu itu, dan dibesarkan di kota Nazaret, begitu. Nah, itu adalah Yerusalem dalam perspektif agama Kristen. Dalam perspektif agama Yahudi sendiri, Yerusalem juga memiliki sejarah yang panjang. Tentunya ketika pertama kali Raja Daud ya, dalam tradisi Islam disebut Nabi Daud, menaklukkan Yerusalem pada waktu itu, di mana kerajaan Israel bersatu pada waktu itu menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dan
sampai terpecahnya kerajaan Israel bersatu menjadi dua bagian. Yang satu berada di wilayah utara disebut kerajaan Israel, yang satu berada di wilayah selatan disebut kerajaan Yudea. Dalam perspektif Yahudi, di Yerusalem inilah terdapat bait suci, ya, di mana pertama kali bait suci itu didirikan oleh putra Nabi Daud alaihissalam, yaitu Salomo atau Solomon, atau dalam tradisi Islam Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika kita berbicara tentang Yerusalem, tentunya kita tidak lepas dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah suatu tempat yang disucikan oleh tiga agama samawi, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Seringkali Masjidil Aqsa itu disalahpahami dengan sebuah bangunan seperti masjid, ya, padahal tidak seperti itu. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah sebuah kompleks, tempat yang luas begitu, di mana diyakini di sekitar kompleks itu atau di dalam kompleks itu berdiri sebuah kuil Sulaiman, atau yang disebut sebagai Bait Allah, Baitullah. Kuil yang pertama kali didirikan oleh Salomo atau Solomon, atau dalam tradisi Islam disebut sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam kuil itu tersimpan sebuah tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Allah dan juga tongkat Nabi Harun alaihissalam. Nah, tujuan dibuatnya kuil itu ialah sebagai bentuk peribadatan umat Yahudi pada waktu itu, sekaligus pengorbanan umat Yahudi. Di sekitar bangunan Masjidil Aqsa itu juga dipercaya sebagai tempat disembelihnya anak Nabi Ibrahim. Dalam tradisi Kristen dan Yahudi, yang disembelih itu ialah Nabi Ishak alaihissalam. Tapi dalam tradisi Islam, mayoritas umat Islam meyakini bahwa yang disembelih itu ialah Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ulama pun dalam tradisi Islam juga masih ada perbedaan pendapat, ya. Kendati mayoritas ulama mengatakan bahwa yang disembelih itu ialah Ismail. Namun ada juga ulama-ulama yang mengatakan bahwa yang disembelih itu ialah Nabi Ishak alaihissalam. Itu adalah sebagian kecil atau minoritas yang meyakini hal itu, karena mereka mendasarkan tafsirnya pada kitab perjanjian lama begitu. Nah, kembali ke sejarah Masjidil Aqsa. Jadi kompleks Masjidil Aqsa itu adalah kompleks yang cukup luas di sebuah bukit begitu, dan diyakini bahwa di dalam kompleks itu berdiri sebuah kuil yang disebut kuil Nabi Sulaiman atau kuil bait suci itu tadi. Jadi bait suci yang pertama itu dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam pada tahun 597 sebelum Masehi. Bait suci yang pertama itu dibangun untuk menggantikan kemah suci yang dibangun oleh Nabi Musa pada waktu itu. Nah, bait suci itu sebagai tempat peribadatan umat Yahudi sekaligus sebagai tempat kurban bakaran bagi umat Yahudi. Nah, pada tahun 586 sebelum Masehi, bait suci yang dibangun oleh Salomo itu dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Baru setelah umat Yahudi lepas atau bebas dari Babilonia dan kembali ke Palestina, maka pada tahun 515 sebelum Masehi, Kaisar Herodes
pada waktu itu merekonstruksi ulang bait suci, sehingga bait suci itu disebut sebagai bait suci yang kedua. Nah, selang berjalannya waktu, yaitu ketika umat Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi, maka bait suci yang kedua itu dihancurkan oleh Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi. Dan sekarang kita bisa lihat bekas atau sisa reruntuhan bait suci yang kedua itu di Palestina yang sekarang dinamakan sebagai tembok ratapan, sekarang sebagai tempat atau situs suci bagi umat Yahudi. Itu adalah sejarah dari bait suci. Dan di masa Umar bin Khattab, ketika Umar melakukan kebijakan politiknya untuk memperluas wilayah Islam, Umar menemukan sebuah tempat yang pada awalnya itu hanya berisikan sampah-sampah begitu. Lalu setelah dibersihkan, ditemukanlah sebuah batu yang diyakini sebagai batu pijakan Nabi ketika Isra Mi'raj. Nah, disitulah lalu menurut sejarah Umar mendirikan sebuah masjid, tetapi tidak tepat di atas batu itu, yaitu yang disebut sebagai Masjid Jami Al-Aqsa. Di lingkungan Masjidil Aqsa sendiri, selain ada Jami Al-Aqsa, juga terdapat bangunan Kubah As-Sakrah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan pada masa Bani Umayyah pada waktu itu. Nah, itu sedikit cerita tentang Masjidil Aqsa. Jauh sebelum Israel menginvasi Palestina, umat Islam, umat Kristen, juga umat Yahudi hidup rukun, hidup damai di Palestina, di Yerusalem. Nah, terutama ketika kekhalifahan Utsmaniyah itu berkuasa di Palestina pada waktu itu. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup damai, saling toleransi. Baru pada tahun 1917 di situ terjadi perjanjian Balfour yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Inggris. Pada waktu itu mengirim surat kepada Rothschild. Rothschild ini adalah salah satu pemimpin komunitas Yahudi di Inggris. Dalam isi perjanjian itu didapat kesepakatan untuk mendirikan negara Israel. Jadi memang sebelumnya umat-umat Yahudi diaspora itu sedang mengalami tekanan yang sangat luar biasa, khususnya di Eropa, di mana pada waktu itu terjadi peristiwa genosida yang mencoba menghancurkan ras Yahudi, apalagi peristiwa Holocaust yang digagas oleh Nazi Jerman pada waktu itu. Otomatis dengan deklarasi Balfour tersebut, negara Inggris resmi mendukung orang-orang Yahudi diaspora untuk mendukung mereka kembali ke Palestina untuk mendirikan negara Israel. Nah, ini menjadi keuntungan tersendiri juga bagi umat Yahudi yang sudah lama tinggal di Palestina atau Yahudi keturunan Arab begitu. Nah, sejak deklarasi Balfour itu pula Israel semakin menguat, terutama di situ terjadi pengusiran besar-besaran orang-orang penduduk Palestina untuk pergi dari wilayah negara tersebut. Nah, hal ini juga diperkuat oleh keputusan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan membagi Palestina menjadi 2 wilayah,
yaitu yang pertama wilayah khusus bagi umat Yahudi, yang kedua wilayah khusus bagi bangsa Arab. Nah, tetapi pembagian wilayah dari PBB ini justru malah menguntungkan Israel, karena menurut bangsa-bangsa Arab, menurut negara-negara Arab, perjanjian ini perjanjian yang tidak adil dalam porsi pembagian wilayah atau tanah itu tadi. Bangsa Yahudi yang pada waktu itu masih minoritas di Palestina itu mendapat keuntungan wilayah yang sangat besar daripada bangsa Palestina yang murni penduduk yang sudah lama tinggal di situ. Nah, ini menjadi kekecewaan bagi bangsa-bangsa Arab terhadap keputusan PBB yang lebih memihak umat Yahudi, khususnya umat Yahudi imigran yang datang dari Eropa ke wilayah Palestina untuk menguasai wilayah Palestina pada waktu itu. Dan sejak saat itu pula pemberontakan, protes besar-besaran terus terjadi, sampai terjadi berbagai macam perang antara Israel dan Palestina. Perang-perang terus berlanjut sampai sekarang, dan apa yang sudah dilakukan Israel ini tentunya mendapat sokongan atau dukungan dari Barat, terutama dari Inggris dan Amerika. Israel dengan mudah menginvasi Palestina, ya, sehingga mereka melakukan tindakan despotisme sewenang-wenang terhadap warga Palestina. Perseteruan antara Israel dan Palestina belum mencapai titik temu. Konflik terus terjadi, dan tentunya selama di belakang Israel itu masih ada Amerika, konflik ini masih akan terus berlanjut, karena Amerika pasti mau tidak mau akan terus membantu Israel, begitu, untuk menjadikan Israel itu menjadi negara yang berkuasa dan berdaulat di tanah Palestina melalui pertempuran berdarah, melalui perang-perang yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan, terutama di pihak Palestina. Negara Israel ini berdiri, begitu. Dan ini menjadi keprihatinan bagi kita semua, khususnya umat Islam, di mana mayoritas negara Palestina ialah beragama Islam di situ. Banyak korban umat Islam yang berjatuhan karena perang Israel dan Palestina ini tadi. Oleh karena itu, ya, diperlukan sebuah solusi, tawaran bagaimana agar perdamaian itu terwujud. Ya. Tentunya Palestina, warga Palestina yang sudah mendiami negara tersebut selama beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, ya, punya hak untuk bertempat tinggal di negara tersebut. Ya. Ini karena kebencian dari sebagian umat Yahudi yang mendukung Zionisme terhadap warga Palestina, sehingga mengakibatkan perang, konflik masih terus berlanjut. Ya. Walaupun kita bisa menggarisbawahi tidak semua umat Yahudi itu sepakat terhadap paham Zionisme ini. Ya. Contohnya umat Yahudi Nature Karta dan umat Yahudi Haredi yang menolak paham Zionisme.
mereka protes atas penjajahan Israel terhadap Palestina. Kita bisa berkesimpulan bahwa konflik Palestina dan Israel itu adalah murni konflik politik, ya, yang bisa jadi dibumbui dengan dogma-dogma agama, begitu. Tetapi kita harus sadar betul bahwa konflik ini murni perebutan wilayah antara Israel dan Palestina, bukan konflik masalah agama. Kendati memang akar sejarah di antara Palestina dan Israel itu tidak lepas dari keterkaitannya dengan persoalan agama atau keyakinan, begitu.